nembaknya bisa tepat sasaran, tidak melukai rakyat jelata. Ceritanya menjadi lain bila mana rakyat jelata yang ada di situ turut tewas gitu kan. Tapi kan rakyat jelata nggak ada yang tewas. Yang tewas pengawal-pengawal pribadinya, pengawal Khomeini. Lalu tentang persembunyian Ahmadinejad juga, itu juga ada intel yang memberitahu lokasi Ahmadinejad, lalu rudalnya bisa menembak dengan tepat ke komplek atau rumah Ahmadinejad, sehingga yang tewas juga Ahmadinejad saja, rakyat jelata yang tidak tahu menahu dengan urusan politik seperti itu tidak turut tewas. Takut nanti kalau brutal kayak komedi nanti dirudel kayak komedi Iyalah, kan saya repot. kira penggantinya pasti sudah dihitung, Pak. Saya rasa sudah dihitung, Pak. Jadi Ya pasti. penggantinya kami ini nggak akan nekat. Itulah caranya. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah rekonsiliasi, ya. Datengin, didatengin dong. Bikin koneksi kayak saya sama Rudi Yohanes Bom Bom. Dah Rudi, anakmu kirim ke Belanda, saya bantu. Bom Bom, kalau kamu mau ke Belanda, tak support. Kita pikir cara sekeluarga kalau perlu ke Belanda. Makanya saya tidak mungkin ngelaporin si Edwin Huta Barat itu. Kenapa? Karena itu profesionalisme. Ya, saya pegang dokumen kalian, itu harus saya pegang. Nggak boleh saya singkapkan, sekalipun mengkhianati saya. Ya, harus itu namanya profesionalisme ya. Nah sama ya. Nah, si Edwinnya yang nggak tahu diri. Kenapa? Kamu kalau ke sini, kalau nggak ada yang nuntun, kamu nggak bisa, harus dituntun. Ya, semua harus dituntun. Kalau nggak bisa, kamu nggak ngerti. Oh, sekarang kamu tahu caranya, itu pun kamu masih belum tahu. Master Asylum saya ini ya. Kamu mau cari apa tentang asylum? Kamu tanya sama saya. Makanya ya. Nah si Edi sama si Saifuddin bilang apa? Kamu datang sini. Kalau kamu gentle, kalau kamu punya titik, kamu ketemu saya sini. Sudah saya samperin nih. Ngemis-ngemis, oh enggak, saya nggak perlu ngemis-ngemis sama kamu. Emang kamu siapa saya ngemis-ngemis sama kamu? Ya maaf kata ya, saya miskin, tapi untuk buat beli gundulnya mereka saya bisa. Sekalipun saya miskin, buat beli gundulnya mereka saya bisa. Sombong kali ya, iya sombong. Saya begini loh, saya tidak butuh endorsement apa-apa. Ya, lihat komunitas kita solid. Komunitas Saifuddin mana? Bubar. Edi Steve sebentar lagi komunitasnya bubar. Ya, kalau dia tidak dengarkan saya, bisa porak-poranda itu, bisa ruwet itu urusannya. Ya kan? Ya, akhirnya nanti jadi ruwet lagi. Jangan ngomong, oh saya sudah punya rumah. Oh, itu dalam semalam bisa lenyap itu. Ya, dalam semalam bisa lenyap. Nah, kalau Tuhan sudah mau, dalam semalam bisa lenyap. Edis itu di belakang saya ngebabi-babiin saya ya, di belakang ya. Ngebabi-babiin saya. Nah, di depan wah nggak berani dia sebut nama saya sekalipun di depan publik. Kenapa? Karena dia takut sama saya si Edis. Saifuddin nggak berani temuin saya. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia tahu dia yang salah. Karena dia tahu dia yang dikutuk sama sama setan itu. Ya kan? Kenapa dikutuk setan? Ya dia melawan orang yang diurapi Tuhan kok. Kamu jangan pikir si anjing-anjingnya si Edis itu bisa lolos dari mau fitnah-fitnah saya. Nanti tangan Tuhan bekerja, kamu kelar, kamu nanti playing victim katanya. Wah katanya ini itu kayak si profesor dokter bocor-bocor ini kan. Waduh kamu nih. Si Putih kamu jangan, Putih kamu belum kapok ya dihukum ya. Kamu tuh sudah dihajar sama setan. Dia belum kapok si Putih ini ya. Sudah jadi gembel di Indonesia. Dia ini sekarang lagi coba ngakalin duitnya Edis, duitnya Reda, lagi cari buat dia mau bikin partai politik. Ya kan? Dulu sudah kena 300 juta Galarua. 300 juta loh. Ya, di tangan Putih. Cuma buat makan-makan di restoran Cina. Ya kan? Kalau laptop sudah dikembalikan sepertinya Pak, tapi dalam kondisi sudah tidak karu-karuan. Sudah dikembalikan kalau tidak salah laptop itu.
yang belum dibuat sama Putih kan laporan keuangan nggak jelas segala macam, ya kan? Akhirnya bikinkan Pak SK itu dulu laporan keuangannya. Tadi jam berapa nih? Kita tadi mulai jam 6 ya. Oke, jangan lewat. Nanti keenakan di sini soalnya masih pagi ya. Oke, tadi yang resen siapa tadi? Eh, bentar ya. Ya, Koplak, Indonesia Koplak. Indonesia Koplak, Wedan, Indonesia Koplak. Silakan Indonesia Koplak. Kami Indonesia Koplak. Anton gitu aja ya Anton nih. Silakan Anton. Anton. Oh, suara saya yang hilang apa suara kalian hilang ini? Jelas, jelas ya. Oh, ini suara Anton nih. Anton, Iya, Anton. iya. Anton lagi toilet kali si Anton ini. Indonesia Koplak. Udah, saya lanjutin dulu deh ya, ambil lanjut ya. Jadi kalau ada orang diem itu bukan, kalau ada orang diem itu bukan karena takut ya. Kalau orang diem itu karena saya kasihan ya. Loh dulu Rudiane yang saya kan bilang apa? Ya dignity-nya cuma, ya itu dignity-nya dia di situ, ya biarin saja. Nah, ya sekarang saya tawarkan, kamu mau nggak? Baik. Oke, Indonesia Komplak dulu silakan. Sekarang suara saya bisa didengar ya, Pak? Udah, Bisa? udah. Oh, Oke, tadi oke, kamu Pak. bicara tadinya ya. Oke, bisa. Iya. Eh, si Ahmadinejad ini kan dari tahun 2000 berapa ya? Saya sudah menyimak tentang profil orang ini, Pak. Sejak saya merantau di Jakarta itu sudah menyimak tentang orang ini. Kok ada berita bahwa dia itu mengatakan bahwa Holocaust itu adalah bualan atau karangan atau cerita bohong dari bangsa Eropa. Wah, saya sudah kaget tuh, Pak, sejak saat itu loh. Holocaust itu kan memang benar terjadi. Tapi sama dia dibilang itu karangan orang Barat, karangan bangsa Barat. Nah, kalau diibaratkan itu kan gini, adik kita misalnya mati dibunuh orang, terus ada media, ada orang yang bilang bahwa itu adik kita itu matinya mati sendiri, bunuh diri. Nah, kita kan sakit hati. Nah, sekarang rakyat Israel senang nih dengan serangan Israel ke Ahmadinejad. Nah, Ahmadinejadnya kan tewas. Nah, senang nih. Wah, rasa sakit hatinya terlampiaskan gitu. Betapa pahit getirnya Holocaust yang dialami oleh bangsa Yahudi pada masa itu. Saya juga apa itu sering menyimak tentang penderitaan golongan Yahudi di channel apa sih, channel Hugens, channelnya channel YouTube-nya orang Jerman. Nah, itu lalu si Khomeini ini saya kan sudah udah mikir kayaknya ini mau dijatuhkan kayak Saddam Hussein pemimpin Irak dan Gaddafi pemimpin Libya itu kayaknya begitu, tapi kok nggak segera dilakukan ya, apa Amerika mau merudal saja ya rumahnya, kompleknya gitu. Loh ternyata benar. Kemarin sekitar dini hari saya dengar berita itu, oh benar ya, eh, si Khomeini dirudal di kompleknya. Nah, dengan begitu kan si Khomeini Ahmadinejad itu sudah tewas pentolannya. Jadi kan pertama rakyat Israel tenang, terus yang kedua orang-orang di dunia ya yang intinya cinta perdamaian lah, nggak suka membenci orang, nggak suka membenci sebuah golongan atau nggak ingin membunuh sebuah golongan, itu juga senang karena pentolan utamanya sudah ditewaskan oleh Amerika. Jadi intinya gini, rakyat dunia berterima kasih pada Amerika yang telah menewaskan Khomeini dan Ahmadinejad karena ini gembong teroris di muka bumi ini, Pak. Pertama untuk area Timur Tengah dulu, lalu keduanya untuk seluruh dunia. Kalau eh, istilah teroris yang paling 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 ngeri itu kan di Timur Tengah situ. Kalau di benua, misal di benua Amerika Utara itu nggak ada. Kalau ada kartel narkoba Meksiko, lalu ada siapa itu Pablo Escobar itu kan bukan karena ideologi, tapi karena urusan perut ya, jualan narkoba, lalu hasilnya pun juga untuk orang-orang miskin gitu. Tapi kalau yang
Iran ini, Ahmadinejad, lalu Khomeini itu kan bukan urusan perut lagi tapi urusan doktrin di kepala ya. Bahwa barang siapa membela golongan ini masuk surga. Jadi kan gitu. Dan membela golongan ini diharuskan, bila tidak nanti masuk neraka, takuti gitu. Nah, rakyat Indonesia dengan bodohnya percaya dengan hal itu ya. Namun dengan adanya Komal ini lalu ada dengan adanya apa lagi ya? Dengan adanya siar-siar yang disampaikan ke masyarakat, kan banyak tiktoker juga, terus youtuber yang mengambil narasi dari narasinya Pak Paulus Zhang ini, jadi diambil terus dibikin konten sendiri yang di situ bernarasikan bahwa eh, golongan ini itu betul-betul ingin menjatuhkan atau menghilangkan atau hanguskan Yahudi gitu. Padahal Yahudi itu nggak salah apa-apa ya. Yahudi itu kan memang sebuah budaya atau golongan yang telah ada di muka bumi ini sejak dunia ini diciptakan kan di tanah Kanaan itu. Jadi lahirnya Kristen, Islam dan sebagainya, keharingan Hindu, Buddha itu juga diawali dari filosofi Yahudi. Gitu. Jadi bayangkan jika tidak ada Amerika, seperti apa dunia ini ya. Nanti Iran dengan Khomeini-nya dan Ahmadinejad-nya seenaknya saja mengobok-obok dunia ini dengan hasutannya bahwa Holocaust itu karangan bangsa Eropa. Nah, itu kan sungguh menyakitkan orang Yahudi kan. Holocaust itu memang benar terjadi, tapi amal lo dibilang begitu. Bajingan bener ya lo, kan gitu. Orang Yahudinya kan sama Ahmadinejad kan ngomong begitu gitu ya. Halo, suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Bagus. lanjut. Jelas. Lanjut. Iya, jelas. Ya, saya sambil beres mau jalan soalnya nih. Oke, saya Ya, sambil ngomong ya. jelas. Ya, jelas. Lanjut. Itu betapa hebatnya ya intel Amerika itu, kok bisa-bisanya menaruh intel di dekat kompleknya si Khomeini ini. Lalu rudal yang nembaknya bisa tepat sasaran, tidak melukai rakyat jelata. Ceritanya menjadi lain bila mana rakyat jelata yang ada di situ turut tewas. Gitu. Tapi kan rakyat jelata nggak ada yang tewas. Yang tewas pengawal pribadinya, pengawal Khomeini. Lalu tentang persembunyian Ahmadinejad juga, itu juga ada intel yang memberitahu lokasi Ahmadinejad, lalu rudalnya bisa menembak dengan tepat ke komplek atau rumah Ahmadinejad, sehingga yang tewas juga Ahmadinejad saja, rakyat jelata yang tidak tahu menahu dengan urusan politik seperti itu tidak turut tewas. Jadi intelnya itu betul-betul hebat itu, patut diacungi jempol. Kalau kita lihat berita ada mata-mata Israel di Iran dihukum mati, nah itu bisa jadi itu bukan mata-mata tapi karena kegoblokannya pemerintah Iran menfitnah seseorang yang bukan mata-mata tapi dipinta mata-mata lalu dihukum mati, kan kasihan itu. Ya, jadi nggak tahu nih intelnya tuh kok bisa sehebat itu, bisa memberikan posisi yang tepat sasaran ke rumahnya Khomeini ini. Caranya gimana saya juga nggak ngerti. Ya memang ininya ya memang Amerika tuh hebat saja gitu ya. Nah, si Khomeini ini kan sudah dijelaskan juga sama Komal ini ya, bahwa dia itu pendatang orang Afghanistan lalu menetap di Iran, setelah menjadi pemimpin bukannya berbuat yang benar tapi malah berbuat yang enggak, itu membunuhi rakyatnya sendiri ya kan, ratusan ribu dibunuh dari kurun waktu tahun 1970-an hingga 90-an ya, kalau yang disampaikan Pak SK itu ya. Rakyatnya mengkritik pemerintah Iran karena dianggap salah, tapi
kritikannya itu dianggap menista Islam, lalu pengkritiknya itu dihukum mati. Nah, itu kan. Recognizable by spring. On Monday, March 2nd, Dan semoga ini, semoga penggantinya Khomeini ini nggak seperti Khomeini. Tapi kalau misalnya lebih brutal dari Khomeini, tapi kayaknya kalau lebih brutal dari Khomeini tidak itu Pak. Karena kan takut nanti kalau brutal kayak Khomeini nanti dirudel kayak Khomeini. Iyalah, saya kira penggantinya pasti sudah dihitung, Pak. Saya rasa sudah dihitung, Pak. Jadi Ya, penggantinya Khomeini nggak akan nekat. Lanjut. Sorry, saya potong. Lanjut. Oke, ya. Nah, nanti orang-orang Indonesia kan mungkin sudah menonton tentang kematian Khomeini ini ya, sudah menonton. Tapi tentang narasi perbuatan biadab si Khomeini ini pada rakyatnya sendiri, lalu pada orang Yahudi Israel itu tidak diberitakan di media Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu buta terhadap informasi itu, kan kasihan gitu ya. Jadi kalau itu memang benar kata Pak Paul, bila mana nanti Presiden Prabowo berotoriter, lalu media-media itu harus menyampaikan hal-hal yang benar, tidak beretorika, tidak tipu-tipu terkait Israel ini, maka nanti bisa berbalik arah. Semisal Metro TV, lalu dan SCTV, Liputan 6, nanti beritanya terkait Israel ya ini apa adanya, tidak membela sebuah golongan, apalagi golongan teroris. Kan udah kedapatan ya si Iran ini mendukung kelompok teroris Hamas, kelompok teroris apa itu Hizbullah, yang dua kelompok teroris ini kan suka nyerang Israel ya, dan ingin Israel itu digituin terus sampai Israel itu lenyap dari muka bumi. Sama seperti pemikirannya Ahmadinejad ya, saat dia menjabat dia bikin nuklir lalu bikin seruan untuk menghapus Israel dari peta dunia. Nah, sejak dia bikin begitu itu, wah, saya sudah kaget di pikiran saya. Aduh, kok begitu ya presiden ini? Ini pasti suatu saat kena batunya nih. Pasti suatu saat kena batunya, dan memang benar kena batunya kemarin ditewaskan sama Israel kan, di rudal. Nah, di Ahmadinejad ini juga ini Pak, memang hidupnya sederhana sih, bener. Dia pernah menikahkan putrinya itu, dalam pernikahannya itu tidak bermewah-mewah, tapi yang tidak saya sukai, mungkin orang-orang lain tidak sukai juga, adalah ininya kebiadabannya pada orang Yahudi Israel. Dia bilang Holocaust nggak ada, lalu ingin melenyapkan Israel dari peta dunia. Nah, itu sekarang kena batunya dia, dua orang ini. Nah, jadi orang Iran kedepannya kalau mau berlaku ugal-ugalan seperti Ahmadinejad dan Khomeini ini, pastinya ini takut Pak, takut nanti dirudal, ditembak rudal sama Israel atau Amerika ya, seperti yang beberapa jam lalu yang kemarin Khomeini dan Ahmadinejad dirudal. Nah, ya Prabowo kan sudah dengar berita ini juga ya. Prabowo ini ingin mesra dengan Donald Trump, Hikmantonya itu, profesor itu nggak suka ya, marah-marah di depan kamera ya, cari panggung ya. Ya sih, ada yang tahu nggak si Hikmanto ini orang pribumi Indonesia asli, entah suku Jawa, entah suku Sunda, atau suku Arab tuh. Jangan-jangan kayak Anies, kayak Rizik Sihab tuh. Suku Dia Arab. orang Amazon, Pak. Amazon. Iya, orang-orang itu kan orang bilang itu namanya kalau di sini itu orang-orang orang Madura. Ya itu Pandi tahu ini orang Madura. Dia itu sudah terpapar paham khilafah gitu aja. Jadi di kepalanya itu pokoknya Yahudi itu harus dimusnahkan dari muka bumi, dan Islam harus tegak kan gitu. Bang, mau tanya Bang. Ya. Mau tanya aku ya.
Iya Pak. Itu si MUI itu menanggapi keputusan Pak Prabowo itu masuk BOP, kan salah satu itu kan Indonesia harus mau import barang dari Amerika tuh, termasuk kedelai, segala macam bla bla bla. Terus si MUI ini buka suara katanya, semua barang yang bakalan diimport ke Indonesia harus label halal, katanya gitu. Pertanyaan saya, jadi kalau mereka naik pesawat Boeing, itu halal apa haram, Bang? Nah, Nah, terus kalau mereka main TikTok, main Facebook, itu kan barang bikinan kafir semua, ya kan? iya. Nah, terus jadi gimana tuh, Bang? Ya jawabannya Kan begini kan. Pak Nabi ke-26 sudah bilang ya dia Nabi ke-26 lahir untuk membongkar kejahatan dan kesesatan yang terdahulukan gitu. Nggak perlu saya sebut ya. Nah, pokoknya kalau orang sudah jadi ideologi berinisial I itu, pokoknya langsung jadi bego gitu ya. Mau dia punya gelar dokter pun langsung menjadi bego gitu ya. Ya intinya gini, kalau ya dia teriak-teriak aja iya, tawanya bikinan kafir. ya Gimana? abaikan saja, abaikan. Nah, Presiden Gus Dur sendiri kan juga mengabaikan itu, abaikan saja. Malah Gus Dur sendiri cinta Israel, dia datang ke Israel, duduk di kursi roda waktu itu ya, lalu di panggung gedung DPR Israel, lalu disambut hangat oleh DPR Israel. Lalu presidennya yang waktu itu siapa ya? Saya namanya lupa. Nah, itu diberikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah ya. Lalu sih Rizik Sihab ini apa itu marah-marah. Kemarin si Gus Dur itu pergi kemana dia? Ke Israel. Nah, dia sampai bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Nah, gobloknya orang Indonesia itu begini Pak. Harusnya orang Indonesia itu cinta saja pada Gus Dur yang orang pribumi, jangan pada Rizik. Rizik itu kan orang bersuku Arab kan, ya. Sama seperti Khomeini tinggal di tempat orang lalu mengobok-obok budaya di mana dia tinggal. Harusnya sih Rizik itu menjunjung tinggi budaya asli Indonesia ini. Jangan Pak Anton, Pak malah Anton,